Sebenarnya social media spesialis itu kerjanya ngapain aja sih? Tentunya seorang social media spesialis punya job desk dimana dia harus mengelola social media milik brand, milik perusahaan, community, atau bahkan public figure. Gajinya berapa sih seorang social media spesialis itu? Seorang social media spesialis terkhususnya yang ada di Jakarta itu mulai dari entry level, mid level, sama tingkatannya manager. Kalau entry level biasanya ada di 4-6 juta per bulan. Itu di Jakarta. Kalau mid level bisa dari 6-8 juta. Kalau udah tarafnya manajer biasanya di 8-10 juta. Itu untuk penghasilan social media spesialis. Lalu skill apa sih yang harus dimiliki oleh seorang social media spesialis? Sudah pasti yang pertama, kita harus up to date dengan perkembangan zaman yang saat ini ada. Lagi-lagi kalau misalkan kita mau bikin konten yang bagus, kita harus tahu tren yang ada saat ini itu apa. Dan skill yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang social media spesialis yaitu copywriting. Ini penting banget ya, karena lagi-lagi social media spesialis itu merancang sebuah konten. Jadi kita harus bisa untuk menuliskan atau memaparkan kita ingin bikin konten yang seperti apa dengan komunikasi yang baik juga. Ketiga, punya basic skill editing. Nah, editing ini bisa dalam bentuk editing desain maupun editing video ya. Jadi teman-teman perlu banget untuk punya basic skill desain seperti penggunaan Canva kalau misalkan di handphone, atau bisa juga untuk pakai Photoshop kalau misalkan teman-teman jago editingnya. Jadi kalau misalkan skill editingnya belum punya, bisa diasah dari sekarang. Gimana cara untuk kita bisa nambah skill? Nah, ini penting banget ya. Skill itu penting banget untuk kita miliki, apalagi perkembangan saat ini. Sebagai social media spesialis, tentu aja nggak cukup kalau misalkan kita hanya bisa untuk bikin konten, terus juga bisa untuk editingnya, tapi kita sendiri tidak bisa untuk bangun personal branding kita sendiri. Kenapa penting banget sih untuk kita bangun personal branding? Kita udah punya skillnya nih, masa ya sih kita nggak mau memanfaatkan untuk diri kita sendiri, dan kita juga nggak mungkin selamanya untuk ada di corporate terus gitu. Atau misalkan teman-teman yang memang mau melanjutkan ke jenjang karir yang ada di corporate, tentu perlu banget kita punya personal branding yang kuat. Kalau personal branding kita udah kuat, udah pasti ketika kita di bidang corporate tentunya akan lebih dihargai juga kapasitas dan kapabilitas yang kita punya. Sebagai social media spesialis, kalau cuma mengandalkan gaji dari corporate aja, itu nggak akan ngasih benefit yang banyak gitu ke kita. Baik itu benefit dalam hal bisa bermanfaat buat orang lain, kesempatan rezeki dan lain sebagainya gitu, karena banyak banget yang bisa kita manfaatkan. Kalau teman-teman memang udah jago untuk bikin konten, ayo kita untuk bangun personal branding kita di social media sebagai content creator. Di sini aku akan bagiin penghasilan yang bisa didapatkan oleh seorang content creator itu dari apa aja sih. Seperti yang teman-teman ketahui, aku baru banget untuk bangun personal branding di social media, di Instagram beberapa bulan lalu. Aku bisa untuk dapetin followers 30.000 followers. Nah, dengan 30.000 followers yang aku punya, aku udah bisa hasilin 3 juta per bulan. Tapi aku belum memanfaatkan sosial media itu dengan optimal. Aku yakin juga ketika kita sudah bisa mengoptimalkannya, pasti hasilnya pun bakal dapat lebih dari itu. Kalau misalkan teman-teman mau untuk menerapkan tips dan trik yang aku bagikan, teman-teman bisa mendapatkan hasil yang berkali-kali lipat juga. Cara untuk dapetin penghasilan dari social media itu yang pertama, AdSense. Sekarang ini Instagram nggak cuma sebagai social media aja, tapi mereka juga mau bayar kreatornya gitu yang aktif di social media. Beberapa fitur yang bisa kita aktifkan, salah satunya fitur di Instagram yaitu monetisasi, dimana kita bisa dapetin hadiah dari audiens kita. Selain itu, Instagram juga menyediakan fitur konten eksklusif. Jadi si audiens tersebut bakal langganan ke konten yang kita punya. Menurutku platform-platform lain juga sudah punya fitur AdSense-nya sendiri ya, yang bisa teman-teman manfaatkan juga. Sumber penghasilan yang kedua yaitu dari Shopee Affiliate. Kalau udah punya audiens yang tepat, teman-teman bisa untuk posting, dan nanti Shopee Affiliate itu kita nggak perlu untuk stok barangnya, kita nggak perlu jualan dalam bentuk fisik, kita cukup untuk bagiin link yang memang produknya kita rekomendasiin gitu. Kalau misalkan emang ada orang yang ngeklik check out dari link yang kita bagikan, yang itu kita akan dapat komisi. Terus yang ketiga yaitu endorsement. Nah,
Tapi aku tidak ingin bilang kalau endorsement ini jadi sumber penghasilan utama ya bagi seorang content creator. Walaupun memang bisa dibilang legit banget ya untuk hasil dari endorsement ini, karena dari kita posting satu video aja itu kita bisa dapetin harga yang sesuai dengan keinginan kita. Nah itu tergantung dari red cardnya kita sendiri, itu kita yang tentuin sendiri. Terus kita juga bisa dapet produk-produk gratis kalau misalkan kita ada barter value gitu. Tapi balik lagi ya, aku sampaikan kalau endorsement ini gak jadi sumber penghasilan utama bagi seorang content creator ya, karena banyak banget hal-hal lain yang bisa dikulik. Karena kan sifatnya endorsement nggak selalu ada setiap bulannya. Bisa jadi di bulan tersebut banyak brand yang ingin kerja sama ke kita gitu, tapi bisa juga di bulan berikutnya justru malah sepi gitu, nggak ada brand yang mau kerja sama ke kita. Nah itu mempengaruhi juga ke penghasilan kita. Maka dari itu, ketika kita menjadi seorang content creator, ini yang paling penting yaitu kita harus bangun bisnis kita sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman seorang social media specialist memang punya skill untuk ngedit atau punya skill untuk bikin konten, teman-teman bisa bikin produk digital gitu, mau itu template di Canva atau ebook dan lain sebagainya. Atau teman-teman juga bisa untuk lakukan tips yang aku juga lakukan. Salah satunya bikin kelas pelatihan content creator. Jadi banyak banget yang bisa kita manfaatin kalau memang kita udah punya skillnya gitu. Tinggal balik lagi teman-teman mau eksekusinya atau enggak. Jadi apakah kamu tertarik untuk jadi seorang social media specialist dan manfaatin skill yang kamu punya untuk bangun personal branding kamu di social media dan bangun bisnis kamu sendiri? Terima kasih udah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Karena channel ini masih baru, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen kalau teman-teman ngerasa konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.